Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin subbab yang kedua, yaitu yang mengatakan tentang cash budgeting atau anggaran kas. Nah, di mana apa sih itu anggaran kas? Anggaran kas ini lebih menggambarkan bagaimana estimasi dari arus kasnya gimana sih pada periode tertentu. Kalau tadi finansial kan semua pengeluaran, semua pendapatan dari semua transaksi. Nah, kali ini fokusnya kepada arus kas saja. Nah, di mana anggaran kas ini untuk melihat apakah kas kalian cukup enggak sih untuk menjalankan operasional, punya kas yang cukup enggak sih? Kalau misalnya enggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya cukup, berarti anggaran kita sesuai. Nah, di anggaran kas ini akan ada 3 metode, mulai dari Reserve and Payment Method, Adjusted Profit and Loss Method, dan Balance Sheet Method. Nah, kita akan jelaskan satu-satu bedanya apa. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang Reserve and Payment Method, penerimaan dan pengeluaran method atau metode. Di mana ini adalah metode yang paling basic, yang paling dasar. Kenapa? Karena hanya ada 2 yang kita lihat, penerimaan dan pengeluaran. Kita lihat dari segi penerimaan dan pengeluaran dulu. Kita tahu nih estimasi penerimaan kita dari apa saja, estimasi pengeluaran kita dari apa saja. Jadi kita ngelihat nih transaksi-transaksi yang terjadi, kita dapat dana dari mana aja. Oh, mungkin dari penjualan tunai, piutang, persediaan, dan yang lainnya. Nah, dari penerimaan tersebut kita jumlahkan berapa sih jumlah penerimaan kita, ditambahkan dengan saldo kita atau laba kita berapa. Dan nanti kita akan lihat pengeluaran kita dalam satu periode itu apa saja. Bisa untuk pembelian bahan baku, pembelian tanah, gedung, mesin, yang lainnya itu. Nah, nanti dari segi pengeluaran juga kita akan jumlahkan berapa sih jumlah pengeluaran dalam satu periode tertentu. Baru di akhir periode kita akan lihat apakah penerimaan kita lebih besar daripada pengeluaran atau tidak. Penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Kalau misalnya penerimaannya lebih besar, berarti kita masih aman nih. Tapi kalau misalnya ternyata penerimaan kita lebih kecil daripada pengeluaran, berarti kita wajib was-was nih. Kenapa bisa pengeluaran kita ternyata sangat besar? Ingat, ini adalah anggaran, berarti bisa ada yang kita edit terlebih dahulu sebelum kita ajukan. Yang kedua adalah Adjusted Profit and Loss Method. Nah, ini yang biasa dikenal dengan laporan arus kas, di mana kita akan melihat bagaimana sih secara langsung apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, berbeda sama Reserve and Payment tadi. Reserve and Payment ini kan kita biasanya jangka waktunya jelas, terus mungkin setahun biasanya. Nah, kalau Adjusted Profit Loss Method ini biasanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dia digunakan mungkin nanti akan ada masuk ke sahamnya gimana, pembagian dividennya seperti apa, dan yang lainnya. Di sini untuk Profit and Loss Method ini dari detail income atau pendapatan dan pengeluarannya itu lebih jelas, lebih detail. Tidak seperti tadi estimasi pengeluaran kita apa, estimasi pendapatan kita apa. Karena kita akan melihat jangka waktu panjang, apa saja yang kita keluarkan, apa saja yang kita terima, gitu. Dan yang terakhir di cash management adalah balance sheet method atau yang biasa dengar di neraca. Gimana caranya? Mirip sama profit and loss method. Nah, di sini di balance sheet method ini kita merekod semuanya atau yang apa saja yang transaksi yang ada kecuali cashnya, uang tunainya. Balance sheet method ini mungkin teman-teman udah sering melihat yang namanya neraca. Di situ kan ada semua kata-katanya. Asetnya apa, liabilitasnya apa, ekuitasnya seperti apa. Jadi tiga metode ini adalah yang dilakukan atau yang digunakan untuk di cash method. Ada reserve and payment, ada adjusted profit and loss method, dan yang terakhir adalah balance sheet. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.